Ini baru pulang dari Mandalika loh kemarin lihat iya? GP. Nonton GP. Pas GP itu? Iya. Pakai ini dia, pakai Forza. Iya. Langsung aja nih kita coba aja kali ya. Sportisi Motorsport memposisikan sebagai bengkel yang menelurkan part performance berdasarkan riset seperti exhaust system, power stack, dan terakhir membangun mesin 300cc dari basic Kawasaki ZX25R. Tenaga yang dihasilkan cukup signifikan, naik 10 HP. Gue excited banget nih dengan bengkel ini, berani ngembangin produk tapi juga nggak ninggalin analisa seperti ketersediaan, kualitas, dan material yang juga harus bersaing di market. Terlebih bila segmen market yang masih terbuka, tidak ada pesaing. Maka Sportisi Motorsport bisa jadi referensi part two-wheelers antusias untuk sport bike-nya. Kabarnya di bengkel ini melayani tuning engine sembari meriset performance motor melalui mesin Dynojet asal USA. So, proper banget kan nih bengkel? Nah, gue sendiri baru aja nih di-endorse dari beberapa brand untuk long trip ke beberapa wisata di Jawa Barat. Syaratnya itu agak serius banget ya, harus kencang. Karena riding bareng konvoy 20 riders itu nggak mudah. Gue sendiri harus yakin apakah itu bore up atau ngakalin kelistrikan, tapi gue nggak mau asal-asalan. Gue mau long trip gue itu aman, bisa nguber rombongan, dan aman untuk semuanya. Ini bengkel punya karisma sendiri nih. Pas gue masuk, langsung disambut sama mesin dyno, motor-motornya juga keren banget. Selain itu, parts-nya juga PNP, dan performance-nya juga naik nih. Gokil! Gue denger bengkel ini tuh emang gak gede-gede banget dan customer-nya juga gak rame-rame banget sama yang seperti apa gue bayangin. Bengkelnya biasa aja, customer-nya juga dari harian hingga sport bike. Nah, tapi gue mau bukti ini kalau semuanya itu gak seperti apa yang gue bayangin. Bro! Halo bro. Halo juga. Pade. Saya dengan Koko Adiaksa, workshop manager dari Sportisi Motorsport. Sportisi Motorsport ini sudah berdiri sebetulnya sejak 2007. Kita bisa bilang 2007 dulu bengkel rumahan. Berangkat dari hobi aja di garasi rumah dan kebetulan waktu itu yang dipegang itu Ninja 2 tak. Ninja RR yang kita bilang itu ya. Kemudian dalam perkembangannya 2008 kita pindah ke ruko sendiri di daerah Cempaka Putih. Waktu itu yang booming adalah Ninja 250 2 silinder. Itu spesialisasi kita yang utama saat itu. Gue tuh pengen touring. Ya. Yang amannya dari segala aspek, entah kelistrikan, apapun itu manajemen yang lain-lainnya. Aman tapi kencang gitu ya. Oh, bisa. Intinya adalah kita setting bensin dan pengapian, fuel and ignition, supaya performa motor ini meningkat gitu secara instan. Dibarengi juga mungkin dengan penggantian knalpot atau filter udara racing. Kalau aerox itu biasanya naiknya kapasitasnya maksimalnya berapa? Supaya aman di pemakaian harian, kita bikin 180 cc aja udah cukup. Pemakaian sehari-hari yang banyak stop and go, jalanan macet, dan lain-lain, kita sebagai pemakai orang itu butuh juga spontanitas gitu ya. Akselerasi yang lebih enteng, supaya makainya juga lebih enjoy. Kalau misalnya dipakai touring jauh, apakah itu aman untuk motornya juga dan ridernya juga gitu? Kita bisa bilang aman banget, karena kita udah tes ya. Beberapa case yang pernah gue denger ya, dia udah bore up, jalan jauh, tiba-tiba bloknya pecah. Ya itu settingannya itu yang paling penting, gimana cara kita bisa nyeting itu dengan pas. Ini apa aja sih yang udah dimodif? Atau yang udah diganti gitu? Kalau motor ini udah naik cc jadi 300 cc. Pertama kali gue lihat motor prototype di sini, gue sangat amazed banget. Kenapa? Karena dari Kawasaki ZX25R ini, ternyata mesinnya itu sudah tidak standar lagi. Dari 250 cc dia naik menjadi 300 cc. Kita bikin bloknya, kita bikin pistonnya dan riset ini, itu sekitar 3 bulan. Blok yang kita pakai adalah dari bahan billet TC6061. Setelah jadi pun kita udah tes di Sentul, setengah hari kita geber, itu nggak ada masalah. Sudah dites juga touring sampai Lampung, PP juga nggak ada masalah. Stabil semua kondisinya. Nah, ini piggyback-nya, namanya Powertronic untuk setting. Kita setting di situ, fuel dan ignition-nya itu langsung on the fly. Jadi langsung kita ubah, langsung gas, send map-nya ke dalam piggyback-nya langsung berubah. Jadi cepet, kita langsung running, langsung jalan lagi, lihat hasilnya.
belum pas, kita lakuin lagi, ulang, belum pas, adjust lagi sedikit, running lagi. Mungkin dalam hitungan setengah jam sampai 45 menit, udah selesai kita mapping. Satu motor itu sudah tersetting dengan baik dan benar. Jadi kita setting pakai ini. Gitu. Oh, biar maksimal juga ya? Iya, betul. Kira-kira makan waktu berapa lama bro untuk setting supaya dia mendapatkan performance yang maksimal? Kira-kira 1,5 jam lah. Oh, tadi kan dibahas tuh mengenai power stack. Ya. Nah itu ada gak sih barangnya? Ada. Nah, Jadi kebetulan di belakang langsung. ya. Wow. Jadi kayak begini. Oh, ini bahannya aluminium ini ya, bukan? Ini stainless. Oh, stainless. Ini fungsinya apa nih bro? Ini dipasang di airbox. Jadi fungsinya dia supaya udara yang masuk ke ruang bakar itu lebih cepat gitu. Gue mau nanya nih, kan knalpot. Oh iya, sausnya itu kan bikin sendiri. Local pride, hashtag local pride. Itu yang belum dipasang ada gak? Terus pengen tahu keunggulan dari pembuatan di sini tuh apa? Kebetulan untuk CTEK 25R ini kita punya 2 tipe. Yang satu kita sebut SRX, kemudian yang satu CXR Carbon. Wah, ini dia nih. Jadi satu yang dipasang di sini tadi. Ini kalau nggak salah ini pakai DB killer ya? Iya, betul. Oh. Keduanya ada DB killer, tapi ketika dilepas tetap ini lebih nyaring. Nah bro, kalau ini nih dari tadi gue tertarik banget ternyata. Kayak keren banget. Ini tuh udah diapain aja sih? Dari segi performance sama look-nya gitu. Ini baru pulang dari Mandalika loh kemarin lihat iya? GP, nonton GP. Pas GP itu? Iya. Pakai ini dia, pakai Forza. Iya. Jadi riding bahkan mulainya dari NTT dulu. Tadi bro bilang kalau ini motor udah dipakai ke Mandalika. Dan kayaknya mesin ini sih kalau gue lihat udah nggak standar nih kayaknya nih. Oke. Dan dia upgrade dari 250 cc ke ini. Ini 300 cc. Wow. Dan ini secara top speed performance berarti beda banget ya dibandingin Forza standar pabrik gitu ya. Oh jauh. Jadi kalau standar itu kan kalau kita dyno itu on wheel itu sekitar 18 HP. Ini tuh sudah jadi sekitar 25 HP. Misalnya di luar sana, orang punya Forza pabrikan, dia pengen buat seperti ini nih bro. Nah prosesnya nih berapa lama nih ketika dia pengen upgrade mesin seperti ini? Kira-kira seminggu kerja lah ya. Nah Black Belt, di samping Kawasaki ZX25R yang sudah bore up ini, ada motor ikonik juga nih di sini, yaitu Royal Enfield Interceptor 650. Nah gue penasaran banget nih, kira-kira sudah dimodif apa aja sih di Royal Enfield ini? Kalau buat Royal Enfield ini dari Powertronic juga sebetulnya. Oh, Powertronic, oke. Tapi dia namanya Fuel X Pro. Fuel X Pro. Nah, Ya. bentuknya gimana tuh, bro? Bentuknya kayak begini. Oh. Ini sebenarnya piggyback juga, cuma lebih sederhana. Settingnya itu sudah preload. Jadi di dalam ini udah ada 10 preload setting. Kita tinggal pencet-pencet ini nih, nanti dipasang di. Ya, nanti dipasang di stang. Jadi kita mau ganti settingannya, kita tinggal pencet plus minus ini. Proses pemasangannya itu ribet nggak di Royal Enfield atau makan waktu berapa lama tuh kira-kira? Ini paling setengah jam udah selesai. Oh, setengah jam sudah selesai. Udah beres. Tadi kan lu juga penasaran nih sama suaranya. Boleh nggak nih bro kita cek sound dulu nih? Boleh. Sound. Yang sudah diinstal Fuel X dari Sportisi Silakan, Motorsport. hidupin aja. Ngeblar banget nggak bener tuh? Katanya di sini tuh ada ruang dyno khusus. Wah, di mana tuh? Di depan. Ini softwarenya ya. Softwarenya. Jadi untuk kita kontrol gimana kita running dynonya itu kita lihat dari sini. Nanti kemudian ada hasilnya, grafiknya seperti ini kira-kira. Hasil dynonya muncul setelah kita run, dia akan muncul di. Oh, hasilnya di sini juga. Ya. Ini NMAX berarti. Ya. Nah, ini kayaknya udah gak standar juga nih pasti kan. Kalau yang ini sih tapi udah 200 cc bukan 180 lagi ya. Waduh, ngacir sekali berarti ya. Kalau NMAX standar bawaan pabrik itu HP-nya berapa sih? 10 ya? 10 ya, betul. Nah, ketika 200 cc ini naik jadi berapa? Ini 21 HP. wah, jauh sekali 11 HP. Jadi dua HP kali dong. lipat. Iya. 2 kali lipat. Buat para pengguna motor matic yang suka touring atau riding dalam kota, kalian tuh nggak usah khawatir. Karena di Sportisi Motorsport ini nggak cuma motor kopling atau motor sport, tapi motor matic juga bisa di bore up atau naikin performance. Mulai dari Forza dari 250 cc jadi 300 cc. Terus ada X-Max dari 250 cc jadi 350 cc. Dan kalian nggak usah khawatir kalau motor Aerox dan NMAX yang kelas 150 cc juga bisa di bore up dari 150 cc jadi 200 cc.
Jadi buat teman-teman semua yang pengen upgrade performance motornya, pasti tahu kan solusinya kemana? Ke Sportisi Motorsport. Lu udah nggak sabar kan? Langsung aja nih kita coba aja kali ya. Tadi udah jelaskan, cukup jelas kan? Udah. Nah yaudah. Jujur, gue pengen banget ngerekomendasiin teman-teman gue itu tuh kesini. Karena di Sportisi Motorsport ini, masang partnya nggak ngasal. Hasilnya juga real, bisa dibuktiin dari grafik yang meningkat di hasil dynonya. Gue tuh niatnya kesini mau ganti spare part kan. Spare part, oke. Kira-kira ada gak sih contoh-contoh spare partnya yang memang disimpan? Katanya juga di sini ada beberapa prestasi ya juga di bengkel. Jadi kita memang ikut balap dulu sampai 2012, kemudian 2014 ada R25 ya, waktu Yamaha R25 baru keluar kan dia ada balap juga. Yes. Kita Itu juga ada ikut. pialanya? Ada. Nah, gue kepo banget. Kita lihat aja sekalian. Langsung aja kita lihat ya. Yuk. Wah, ini nih dia hasil prestasinya ya, bro. Iya, sebenarnya ada banyak ya. Contoh mantap. aja. Oh, ya kalau yang ini apa nih? Ini Bro, bisa Ninja, dikasih? iya. Juara 1. Mantap. Ini nih dulu 2012 ya, kita juara One Make Race Ninja ini tahun 2012 itu, kemudian juara Super Pole juga. Jadi tahun itu kita sahabat semua emang untuk kelas itu. Fatih, lo pengen nyari Iya, aksesoris? spare part kira-kira apa aja sih yang Jual. dijual di sini? Atau memang ada spare part yang diproduksi sendiri? Kita kan produksinya nggak di sini tentu saja kan. Jadi kayak knalpot tadi semua di luar, power stack di luar. Di sini kita pajang kayak piggybacknya ada di sini. Kemudian blok itu juga ada di sana. Ini Wah, bloknya. ini untuk blok apa nih? Ini blok 300. Kayak agak berat ZX ya. tadi. Oh, ZX. Oh, 25. Kenapa berat? Nah ini ada pistonnya segala. Ini agak oily dikit ya. Oh iya, nggak apa-apa. Oh, ini Fatih, emang agak berat sih ya. Kalau untuk teman-teman yang pengen pasang ini di motornya, ini PNP berarti ya? Plug and play? PNP. Oh. Cuma ya lebih baik karena kan prosesnya nggak cuma asal pasang kan. Itu Setting harus ulang ada gitu. porting segala macam. Untuk sementara ini lebih baik kita yang pasang gitu. Nah, tadi kan gue mau naruh nih motor gue di sini nih. Sekiranya gue pengen touring, pengen lah motor gue tuh aman, terus Iya. kenceng juga gitu. Performance-nya naik lah gitu ya. Kira-kira tuh berapa lama sih kalau misalkan gue naruh di sini, bro? Paling 1 minggu aja sih. 1 minggu itu udah Aerox siap ya, udah siap jalan. jalan. Kalau kita ngomongin bore up dari motor yang tadi, Aerox itu untuk jadi 180 harian itu di range harga berapa tuh, bro? Kalau untuk mesinnya aja sekitar 6 juta. Oh, Itu 6 kan juta. di luar ECU tentunya ya. Biaya untuk ZX 25 upgrade ZX-R 300 itu 39 juta. Setelah jadi 300 itu ECU-nya kita akan reflash. Kita akan remap ECU standarnya, kita flash. Ibaratnya kayak ZX 25 keluar pabrik, ECU-nya settingannya begini kan untuk yang 25. Nah ini ceritanya keluar, ya ini settingan ECU-nya 300 cc. Untuk ZX 300 itu kita kan juga provide garansi sampai 8.000 km. Ada servis gratis 3 kali. Jadi servis gratis itu termasuk semua ongkos kerja, servis, dan juga oli gratis. Oke bro, thank you ya buat hari ini. Oke, thank you. Ya, thank you. Thank you, Ya. thank you. Kesan gue ketika gue menginjakan kaki gue di Sportisi Motorsport ini, gue ngerasa ilmu gue mengenai performance motor khususnya di motor Kawasaki atau Ninja, gue jadi dapat tambahan ilmu lebih banyak. Mulai dari bagaimana cara men-setting motor dengan baik, bagaimana cara menaikkan performance motor secara maksimal, dan gue baru tahu ternyata Sportisi Motorsport adalah bengkel pertama yang masukin mesin Dynojet dari USA. Nah, mesin Dynojet ini fungsinya adalah untuk mengetes performance motor kalian. Jadi buat teman-teman semua yang pengen tahu kualitas dan performance motornya, bisa dites di Dynojet di Sportisi Motorsport. Buat teman-teman semua, jadi yang pengen modifikasi atau naikin performance di motor kalian, khususnya di motorsport atau motor matic, kalian nggak usah ragu lagi untuk merapat ke Sportisi Motorsport. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Black Experience.